Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Yang benar adalah bahwa semua orang tahu betul bagaimana pertemuan ini akan berjalan. Pemilihan, penguasa liga akan turun ke kontes bela diri. Siapapun yang bertahan sampai akhir, membuktikan bahwa seni energi dan tingkat kultivasi mereka tak terkalahkan, akan menjadi penguasa liga. Diskusi dan debat tidak ada gunanya. August Patriarch Swordburrier memiliki reputasi sebagai orang yang sangat galak dan tangguh. Dia telah membuat namanya 100 juta tahun yang lalu dengan membantai iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya, kemudian menghilang untuk berkeliaran di kekacauan utama. Para patriark yang mengetahui semuanya yakin bahwa dia pasti telah mengambil banyak dewa selama pengembaraannya dan jelas merupakan pilihan terbaik untuk seorang pemimpin. Faktanya, sepertinya pada saat ini, setidaknya tidak ada yang mau melawannya. Tidak ada yang mau menantangku. August Patriarch Swordburrier terkekeh. Kalau begitu, kurasa aku penguasa liga. Namun, saat itulah suara lain bergema. Aku tidak yakin kaulah yang harus memimpin, August Patriarch Swordburrier. Aku juga seorang pembudidaya pedang, jadi mengapa kita berdua tidak bertukar petunjuk dan melihat teknik siapa yang lebih unggul? Sebuah bayangan kabur terbang ke area terbuka, berubah menjadi bentuk seorang pria jangkung dengan pakaian kain karung hitam. Dia memiliki pedang panjang yang diikatkan ke punggungnya, dan bahkan tanpa menghunusnya dia memancarkan rasa kekuatan yang tak terbatas. 1. Itu Patriarch Grand Darkness, Patriarch Augustus tingkat atas lainnya. Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu pendiri surga kegelapan agung, dan bahwa dalam perjalanannya dalam kekacauan awal, dia menemukan item dewa yang disebut pedang abisal. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak orang yang dia bunuh dengan pedang itu selama bertahun-tahun. Patriarch Grand Darkness adalah orang tua mematikan dan jahat lainnya yang akan disambut dengan sangat hormat bahkan di dunia abadi peringkat 33. Potong omong kosong dan tunjukkan aku bergerak. August Patriarch Swordburrier berkata, menjentikkan lengan bajunya saat dia bersiap untuk bertempur. Sebagai pembudidaya dao pedang, apakah kamu akan menarik senjatamu atau tidak? Patriarch Kegelapan Agung berkata dengan dingin. August Patriarch Swordburrier tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir aku butuh pedang untuk berurusan denganmu? Jika saya melakukannya, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi penguasa liga? Dia berdiri di sana, bersinar dengan cahaya keemasan yang membuatnya tampak seperti dewa surga, dikelilingi oleh ruang bawah tanah pedang ilusi. Faktanya, karena itu semua, dia tampak seperti dewa pedang yang berdiri di kuburan senjata. Sungguh empedu yang luar biasa. Patriarch Kegelapan Agung berteriak dengan marah. Jika kamu tidak ingin menggunakan pedangmu, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu. Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi penguasa liga hanya dengan berdiri di sini karena kamu telah memilih untuk menjulurkan kepalamu terlebih dahulu. Aku dengan senang hati akan memotongnya. Pedang hitam muncul, pancaran kesalehan mengelilinginya yang membuatnya tampak seperti jurang kegelapan. Itu adalah pedang abisal, dan jelas bahwa penguasaan Patriarch Kegelapan Agung telah mencapai titik kesempurnaan. Sebagai tanggapan, August Patriarch Swordburrier menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran energi pedang keluar yang mengenai bilah gelap, menghasilkan suara menggelegar seperti bel. Gong! Pedang abisal bergetar dan Patriarch Grand Darkness terhuyung mundur beberapa langkah. Sebaliknya, August Patriarch Swordburrier tidak bergerak sedikit pun. Segera jelas siapa yang berada di posisi superior. Kau jelas bukan tandinganku, kata August Patriarch Swordburrier. Mundur. Kalau tidak, aku akan terpaksa mengambil nyawamu. Yang diperlukan hanyalah satu jentikan jari August Patriarch Swordburrier untuk mengalahkan serangan pedang Patriarch Great Darkness. Segera jelas seberapa besar pemisahan mereka dalam hal level. Tapi Patriarch Great Darkness tidak bisa menerima begitu saja kehilangan muka yang begitu besar. Tanpa ragu, dia menggunakan teknik pedang lain untuk melancarkan serangan yang lebih kuat pada August Patriarch Swordburrier. Debut neraka. Jurang kegelapan muncul, melesat ke arah August Patriarch Swordburrier seperti naga hitam. Itu bergerak dengan kecepatan seperti kilat dan mengandung banyak variasi, ke titik di mana banyak dari para leluhur yang hadir bahkan hampir tidak bisa melihatnya. Dari ekspresi keterkejutan yang muncul di wajah mereka, terlihat jelas jika mereka menghadapi serangan seperti itu akan sulit untuk bertahan. August Patriarch Swordburrier segera mundur. Mundur, ia kemudian ambil lagi Abyssal Chain Reaction Slaughter saya. Sikap kedua dosa raja, sikap ketiga dosa asal datang. Sikap keempat sumber segala kejahatan. Sikap kelima kehendak pedang dari semua kegelapan dan kesuraman.
Masing-masing dari 5 kuda-kuda itu mematikan dan tampaknya berdenyut seperti jurang yang jahat. Jelas, pedang abisal adalah sesuatu yang pernah digunakan oleh dewa celaka, atau setidaknya telah diberkati oleh kekuatan dewa. Pedang itu bertuliskan berbagai teknik pedang, semuanya jahat dan dari jalan dosa, jenis teknik yang dapat membalikkan hukum magis. Setiap gerakan pedang tampaknya mampu menyeret target ke dalam jurang kejahatan, tempat di mana mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kebenaran. Saat serangan pedang mengepung August Patriarch Sword Burier, dia akhirnya menghilang ke dalam petak kegelapan mutlak. Patriarch Great Darkness dibiarkan berdiri di sana sendirian, melihat sekeliling dengan seringai kemenangan yang kejam. Sudah mati, pengubur pedang Patriarch Augustus katanya dengan tawa kejam. Begitu kamu terjebak dalam kegelapan pedang abisalku, satu-satunya yang tersisa untukmu adalah keputusasaan. Sesaat kemudian, suara August Patriarch Sword Burier menggema dari kegelapan. Apakah begitu mempertimbangkan Anda menggunakan teknik jahat dan jahat, saya kira saya harus menggunakan dao yang benar dari surga yang agung untuk menebas Anda. Tiba-tiba, cahaya kemasan tanpa batas muncul, menakjubkan dan lurus seperti konvergensi hukum magis yang dapat mengarah pada kemakmuran dan kedamaian. Desir, sebuah pedang muncul dan menjatuhkan pedang abisal ke tanah. Kemudian August Patriarch Sword Burier muncul, melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Patriarch Great Darkness. Patriarch Great Darkness menjerit saat dia terlempar ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya sebelum dia terbanting ke tanah, benar-benar tidak sadarkan diri. Sepotong sampah, kata August Patriarch Sword Burier. Mengingat bahwa pedang abisal adalah item dewa, kurasa aku akan menyimpannya di ruang bawah tanah pedangku sebagai kenang-kenangan. Jelas, Patriarch Great Darkness telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi penguasa liga. August Patriarch Sword Burier mengirimkan seberkas energi pedang ke Patriarch Great Darkness dan membangunkannya. Setelah melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia telah kalah, wajahnya berubah sepucat kematian. Saya akui saya telah dipukuli. Bagus. Saya meninggalkan Liga Pertahanan Dao. Saya akan kembali dan bekerja pada kultivasi saya sampai saya cukup baik untuk membalas dendam untuk hari ini. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Sebelum dia bisa, 9 aliran energi sejati muncul ketika 9 orang tua bergabung untuk mencegahnya pergi. Patriarch Great Darkness, kata Taoist Great Void, kamu harus menerima kekalahanmu. Jika anggota Liga Pertahanan Dao dapat meninggalkan keanggotaan hanya karena kalah dalam pertarungan, kami akan menjadi bahan tertawaan dan orang-orang pada akhirnya akan berhenti berbondong-bondong. Siapapun yang kalah dalam pertarungan hari ini akan dikeluarkan dari pertimbangan jabatan, tetapi tidak lebih. Apakah Anda benar-benar berpikir persaingan untuk posisi penguasa liga akan menyenangkan dan permainan? Itu benar, kata Patriarch lain, mengangguk. Siapapun yang kalah pasti harus mendukung penguasa liga yang baru. Siapa yang tidak akan dieksekusi? Orang-orang perlu belajar menerima kekalahan. Kalau tidak, Liga Pertahanan Dao kita tidak akan pernah bersatu. Hampir segera, ada dengusan dingin ketidaksetujuan dari beberapa patriark lainnya. Aku datang dan pergi sesukaku, kata Patriarch Great Darkness. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarang kami keluar dari Liga Pertahanan Dao. Bahkan dalam dinasti kekaisaran di dunia fana, adalah mungkin untuk mengundurkan diri dari posisi resmi. Jadi mengapa Liga Pertahanan Dao begitu ketat? Menurut saya ini bukan aliansi, tetapi alat bagi orang untuk mendapatkan kekuasaan. Kita seharusnya melawan dunia masa depan, bukan mengobarkan ambisi pribadi. Maaf, saya tidak setuju dengan hal semacam itu. Saya akan pergi, dan saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mulai terbang ke udara. Namun, sebelum dia bisa melangkah terlalu jauh, 9 sosok bayangan kabur dan menghalangi jalannya, berubah menjadi 9 sosok yang mengenakan pakaian dan topeng kuning. Beberapa orang langsung mengenali mereka. Mereka tidak lain adalah 9 eksentrik luar biasa. Mereka telah terkenal sebagai kelompok selama 100 juta tahun dan biasanya berada di alam dewa dalam kekacauan utama, mengerjakan kultivasi mereka. Leluhur dari berbagai sekte terkadang mengunjungi mereka untuk memberi hormat dan meminta nasihat. Kesembilan dari mereka sangat dekat untuk mencapai tahta tanpa kematian. Dan karena kepribadian mereka yang aneh, mereka benar-benar tidak terduga. Sekarang, ke-9 dari mereka berdiri bersama untuk melawan Patriarch Great Darkness. Kamu datang dan pergi sesukamu, kata salah satu tokoh bertopeng. Menurutmu apa ini? Pasar kami 9 eksentrik luar biasa telah dipercayakan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan hari ini, dan itulah yang akan kami lakukan. Salah satu dari 9 eksentrik luar biasa berkata,
kami bersembilan bertindak sebagai satu, dan meskipun berada di jalur menuju tahta tanpa kematian, bahkan kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa liga. Tapi itu tidak berarti kita akan membiarkan orang membuat keributan di sini. Sekarang disinilah kamu, Patriark Great Darkness, mengatakan hal-hal buruk tentang liga hanya karena kamu kalah dalam pertarungan. Itu pantas untuk mati, kata salah satu eksentrik lainnya. Kamu benar, membunuhnya adalah hal yang etis untuk dilakukan. Gemuruh. 9 eksentrik luar biasa melepaskan aliran energi dan menciptakan formasi mantra besar yang membekukan Patriark Kegelapan besar di tempatnya. Dia meraung marah, tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun dan sama sekali tidak mampu melarikan diri. Yang Ki dapat mengatakan bahwa 9 eksentrik ini sangat kuat, terutama ketika bekerja bersama. Namun mereka masih mengaku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa liga. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka telah dipercayakan untuk menjaga perdamaian, yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk sosok lain yang jauh lebih kuat. Siapapun itu, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Biarkan aku pergi dari sini. Patriark Kegelapan besar berteriak. Mendorong telapak tangannya keluar, dia mengirim matahari hitam untuk mencoba menghancurkan formasi mantra di sekitarnya. Itu tidak lain adalah Great Black Sun Palm, salah satu jurus spesialnya. Sayangnya, 9 Uncani Eccentrics mengubah taktik, memanggil Great Black Sun Palm mereka sendiri yang tampak seperti duplikat versi Patriark Great Darkness. Gemuruh. Itu hampir seolah-olah Patriark Great Darkness sedang diserang secara bersamaan oleh 9 dari dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, dia ditebas menjadi potongan darah dan darah kental yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan mengerikan terdengar saat 9 eksentrik luar biasa berkata, "Terseraplah." Mereka melambaikan tangan dan 9 pusaran muncul, menyedot darah dan darah kental. "Bebaskan saya!" Suara Patriark Great Darkness bergema. "Saya akan menyatakan kesetiaan kepada penguasa liga yang baru. Hanya saja, jangan bunuh aku. Aku akan AGG hahaha." Kata-katanya menghilang menjadi jeritan kesakitan lainnya. Semua orang terlihat kaget ketika seorang Patriark Agustus yang mendominasi dan tak terbatas meninggal, begitu saja. Salah satu dari 9 eksentrik luar biasa berkata, "Sekarang setelah serigala ambisius ini mati, kita dapat melanjutkan. Kami 9 tidak akan bersaing untuk posisi Liga Tuan. Karena itu, kami tidak akan membiarkan hal-hal menjadi rusak." Hampir semua orang yang hadir gemetar seperti jangkrik di musim dingin, dan bertanya-tanya siapa yang mengundang para eksentrik untuk mengawasi acara tersebut. Mereka melihat ke arah kekosongan besar Taois dan orang-orang tua lainnya yang berkumpul di dekatnya, seperti tangan Raja Surga Bijaksana, Patua Mahakarua, pengawal jauh dan sejenisnya. Mereka semua tampaknya bekerja bersama, yang menimbulkan pertanyaan tentang siapa mereka bekerja. Konon, ada faksi lain yang hadir selain mereka, termasuk beberapa yang tampaknya tidak ingin mengikuti kerumunan. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar. Dimainkan dengan baik, 9 eksentrik luar biasa. Tapi siapa yang memberimu wewenang untuk mengeksekusi siapapun di sini hari ini? Banyak rahang jatuh. Siapa yang bisa menduga bahwa, tepat setelah 9 orang eksentrik luar biasa menampilkan tampilan yang begitu mengesankan dan mengancam, seseorang masih berani menimbulkan masalah bahkan yang Ki penasaran siapa yang baru saja berbicara. Sesaat kemudian, menjadi jelas Dragon Folk. Semua 8 suku hadir, tampaknya datang sebagai kelompok yang bersatu. Mereka berkerumun di sekitar seorang pria muda yang tampaknya tidak memiliki aura apapun, seolah-olah dia kosong di dalam. Namun adalah mungkin untuk melihat takdir berputar-putar dalam bentuk 10.000 naga di atas kepalanya. Jelas, pemuda ini adalah ahli yang sempurna. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang patriark dari suku Naga Dewa, yang berdiri tepat di sebelah pemuda itu, dan dari kata-kata yang dia ucapkan jelas bahwa Dragon Folk tidak takut pada 9 eksentrik luar biasa. "Tidak ada yang memberi kami otoritas," jawab salah satu eksentrik. "Kami hanya berusaha untuk menjaga semuanya tetap teratur. Jika Anda Dragon Folk tertarik dengan posisi Liga Lord, silakan melangkah maju. Yang harus Anda lakukan adalah menerima tantangan dari rekan Daois manapun di sini hari ini dan membuktikan bahwa Anda tak terkalahkan. Jika Anda melakukannya, maka kami 9 orang eksentrik luar biasa akan mengikuti perintah Anda sesuai dengan suratnya." "Baik," kata seorang pria kekar yang berdiri bersama suku Buddha Naga. "Aku ingin tahu siapa yang hadir yang bisa menyerangku." "August Patriark Sword Burier, teknik pedangmu lumayan. Jika Anda tidak yakin, cobalah pada saya." "Siapa kamu?" "Raja Naga Budia." August Patriark Sword Burier terkekeh. "Raja Naga Budia yang terkenal dari suku Naga Buddha bagus. Maju."
Gemuruh. Raja Naga Budia terbang ke platform pertempuran dan segera melancarkan serangan tinju ke August Patriarch Sword Warrior. Angin sepoi-sepoi berisi aura dari banyak suku naga dan berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah Godfish 8 suku, dan dia secara tak terduga telah mengembangkan 7 aspek teknik yang berbeda. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai level yang sempurna. Bang, bam, ledakan. August Patriarch Sword Warrior dan Dragon King Budia bertarung bolak-balik, energi tinju dan pedang saling beradu. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ribuan gerakan. Saat mereka melakukannya, menjadi jelas bahwa August Patriarch Sword Warrior mulai kehabisan energi. Segera, proyeksi energi sejati dari ruang bawah tanah pedang berawan muncul di atas kepalanya. Sementara itu, awan darah telah terbentuk di atas kepala Raja Naga Budia saat dia membakar kekuatan-kekuatan hidupnya. Mereka berdua menggunakan kekuatan penuh dari teknik masing-masing, dan jika bukan karena fakta bahwa kuil Dewa Operasi Surga Dao secara khusus dirancang untuk menahan kekuatan seperti itu, seluruh dunia abadi kemungkinan akan dihancurkan oleh gelombang kejut. Pada akhirnya, Raja Naga Budia berteriak dan melepaskan serangkaian gerakan rumit yang menembus pertahanan lawannya. Tapi kemudian, dalam putaran yang lebih mengejutkan, August Patriarch Sword Warrior tiba-tiba menghilang, muncul di udara di atas Raja Naga Budia, pedangnya mengarah tepat ke kepalanya. Raja Naga Budia akan menderita kekalahan yang mengejutkan. Mendera. Raja Naga Budia menghantam tanah, energi pedang yang mengamuk di dalam dirinya menyebabkan dia berkedut dan kejang. August Patriarch Sword Warrior telah memenangkan kemenangan lagi. Tentu saja, August Patriarch Sword Warrior tidak akan lengah. Menenangkan dan menguasai momentumnya, dia mulai fokus untuk mengisi kembali energinya yang sebenarnya. Sementara itu, 3 sosok kabur ke peron. Tanpa diduga, 3 patriark semuanya memutuskan untuk menantang August Patriarch Sword Warrior pada saat yang sama. Itu bukan kolusi, mereka semua kebetulan melangkah maju pada saat yang bersamaan. Pengubur pedang Patriark Augustus, aku adalah Patriark Surga Kutub Utara. Saya ingin belajar beberapa tips dari Anda dan teknik pedang Anda. Buat perubahan Anda. Saya Arhat Red Cloud, dan saya juga ingin menguji teknik pedang Anda. Saya adalah Vice Patriarch Evil Dao, dan saya berharap untuk menguji keterampilan saya melawan Anda. Rupanya, mereka bertiga berharap untuk memanfaatkan momen di mana August Patriarch Sword Warrior lemah dan kehabisan energi. Ejekan dan desis mulai memenuhi kuil. Patriark seharusnya bertindak seperti pahlawan. Seseorang memanggil, tapi kalian bertiga mencoba mengambil keuntungan darinya saat dia kehabisan energi. Surga Patriark Kutub Utara mengeluarkan harum dingin. Mengambil keuntungan siapapun yang ingin menjadi penguasa liga kita harus memiliki persediaan energi sejati yang tak ada habisnya. Apa? Kita seharusnya hanya duduk-duduk sementara dia beristirahat dan pulih. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa liga kita. Jika dia tidak mau bertahan, dia bisa mengacaukannya. Itu benar, kata Evil Dao Tinju Patriark. Tapi mengingat ada 3 dari kita di sini, bagaimana kita memutuskan siapa yang bertarung dengan siapa setelah August Patriarch Sword Warrior menyerah? Sederhana, batu gunting kertas. Arhat Red Cloud berkata dengan tenang. 1. Sebelum hal lain terjadi, August Patriarch Sword Warrior berkata, kalian bertiga jelas merupakan tipe orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Siapa di antara kalian yang ingin menembakku lebih dulu sebelumnya? August Patriarch Sword Warrior cukup arogan dan ingin sekali melawan ketiga patriark bersama-sama. Tetapi kemenangannya atas Raja Naga Budia telah menghabiskan banyak energi sejati, dan dia tahu bahwa dia akan berada dalam posisi yang sangat buruk ketika bertarung 3 lawan 1. Aku akan pergi dulu, kata Evil Dao Vice Patriarch. Aku akan membunuhmu dan menyerap saripatimu, membuatku lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu dia mulai berjalan maju dengan agresif. Tunggu, seseorang berkata, dan sebelum orang lain bisa melakukan apapun, seorang pria muda muncul di atas panggung. Mata yang berkilauan saat dia menyadari dia tidak tahu bagaimana pemuda itu masuk. Tentu saja, mata tuannya saat ini tertutup. Meski begitu, itu adalah kejutan besar, dan sesuatu yang Yang Qi tidak pernah bayangkan bisa terjadi. Siapapun orang ini, dia cukup kuat sehingga Yang Qi bahkan tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Ternyata, dia adalah pemuda yang selama ini berdiri bersama Buddha Naga Suku. Pemuda itu mengayunkan jarinya dan aliran energi mengalir ke Raja Naga Budia, yang berjuang untuk berdiri lalu berjalan mendekat dan berlutut. Hormat saya, Tuan Muda, kata Raja Naga Budia. Aku pantas dieksekusi karena kalah dari August Patriarch Sword Warrior.
Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Seni energi August Patriarch Sword Burier sangat mendalam. Orang-orang mengatakan bahwa dia mewarisi warisan Dewa Pedang kuno, dan bahkan memperoleh benih kebenaran yang dipenuhi dengan seni energi dari makamnya. Fakta bahwa Anda menangani diri sendiri seperti yang Anda lakukan sudah cukup baik. Sekarang pergilah, dan biarkan aku berurusan dengan August Patriarch Sword Burier sendiri. Ya, Tuan Muda, Raja Naga Budia bergegas pergi. Apa? Kamu juga di sini untuk mencoba mengambil keuntungan dariku? August Patriarch Sword Burier berkata, ekspresinya berkedip-kedip. Jelas, Tuan Muda Dragonfolk ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, dia baru saja menyembuhkan Raja Naga Budia dengan metode yang sangat mendalam dan misterius. Mengapa saya mungkin ingin mengambil keuntungan dari siapapun? Jawab Tuan Muda. Dengan berkembang, ia menghasilkan pil obat. Ini adalah warisan rahasia dari suku Naga Buddha, pil Dewa Laten Segudang Naga. Ini adalah pil obat dari Dao para dewa dan dapat meniadakan panas internal, menyelesaikan keilahian yang baru lahir, mengusir kotoran post-Heaven, dan mengisi kembali esensi pre-Heaven. Itu juga akan menyembuhkan luka Anda, meningkatkan basis kultivasi Anda, dan memulihkan energi sejati Anda. Dan itu akan melakukan semua itu hanya dalam 3 napas waktu. Sementara Anda mendapat manfaat dari efeknya, saya akan mengalahkan ketiga pecundang yang tercela ini. Kemudian, Anda dan saya dapat memiliki kecocokan. Itu adalah berita yang sangat mengejutkan sehingga para patriark lain di ruangan itu segera berubah menjadi gempar. Apa pil Dewa Laten Segudang Naga? Itu salah satu dari 2 pil dewa teratas dari Dragonfolk. Mereka sangat langka dan berharga dan dapat menyebabkan peningkatan luar biasa pada basis kultivasi. Mereka bahkan dapat menghasilkan dewa-dewa yang baru lahir dari True Void, memungkinkan seseorang untuk hidup kembali setelah kematian. Tuan Muda Dragonfolk ini hanya akan memberikan satu. Dia mencoba memenangkan hati, itulah yang dia lakukan. Dia ingin membuat dirinya mengesankan seperti yang seharusnya dilakukan oleh penguasa liga. Kamu benar, itu pasti salah satu cara untuk memenangkan hati. Orang-orang tua di sini adalah orang-orang yang tanggap, dan jelas bagi mereka bahwa Tuan Muda ini berusaha mendapatkan poin dan membuat semua orang terkesan. Dia benar-benar tampak seperti penguasa liga, dan orang-orang sudah bisa membayangkan betapa menyenangkannya jika dia bertanggung jawab. Kamu bisa menunggu giliranmu, Tuan Muda, kata Arahat Red Cloud. Apakah kamu tidak tahu aturan di sini? Mundur dan tunggu sampai kita selesai bertarung dengan August Patriarch Sword Burier. Desir, dia melambaikan jarinya dan, tidak ingin memberinya kesempatan untuk mengkonsumsi pil Dewa Laten Myriad Dragons, mengirim serangan mematikan ke August Patriarch Sword Burier. Bodoh amat, kata Tuan Muda, ekspresinya berubah sedingin es. Energinya melonjak saat dia menyerang dengan tinjunya, melepaskan ekspresi dari jalur bela diri yang merupakan kombinasi dari yang benar dan yang jahat. Ini bukanlah seni bela diri dari Dragonfolk, melainkan beberapa seni energi kelas dewa yang aneh lainnya, sesuatu yang begitu kuat sehingga seluruh alam semesta tampak kacau karenanya. Oh, Arahat Red Cloud dikirim terbang dari panggung. Saat dia jatuh di udara, tubuhnya runtuh berkeping-keping, lalu jiwanya, tidak meninggalkan apapun selain jeritan yang bergema. Sama seperti itu, patriark lain terbunuh. Dan Tuan Muda tidak berhenti di situ. Mengaburkan gerakan sebelum 2 patriark lainnya bisa bereaksi, dia memukul mereka dengan sangat efisien sehingga mereka mati tanpa mayat mereka bergerak. Jiwa mereka, dewa-dewa yang baru lahir, hukum magis, dan energi intisari semuanya tersedot, tidak meninggalkan apapun kecuali sekam kosong. Ini adalah teknik tinju yang benar-benar mendominasi dan ganas. Terengah-engah terdengar, Arahat Red Cloud, Fist Patriarch Evil Dao, dan Heaven Patriarch North Pole semuanya dianggap sebagai patriark elit yang jauh lebih kuat daripada dewa kekacauan biasa. Namun mereka semua telah dipukul mati dengan satu pukulan, bahkan tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa Tuan Muda Dragonfolk ini memiliki basis kultivasi yang sempurna. August Patriarch Sword Burier perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia menyadari bahwa bahkan jika dia kembali ke kekuatan penuh, dia bukan tandingan Tuan Muda ini. Dia mengkonsumsi pil Dewa Laten Myriad Dragons dan melakukan beberapa latihan pernapasan sementara luka-lukanya sembuh. Tuan Muda, teknik tinjumu luar biasa, dan jelas cukup kuat untuk menghancurkan alam semesta. Anda memiliki rasa hormat saya yang tulus. Tidak perlu bagi kita untuk bersaing. Saya dengan rendah hati mengakui. Dia jelas tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi sebaliknya, dia hanya menerima kebaikan yang telah ditunjukkan kepadanya. Berbalik, dia meninggalkan panggung. Augustus Patriarch Sword Burier,
kamu memiliki basis kultivasi yang sangat maju dan pasti harus menjadi salah satu tokoh inti di Liga Pertahanan Dao. Jika saya akhirnya melayani sebagai penguasa Liga, saya harap Anda akan setuju untuk menjadi salah satu Dharma Raja. Sekali lagi, Tuan muda itu mencoba untuk memenangkan hati. Terima kasih banyak, kata August Patriarch Sword Burier. Jelas, Tuan muda ini akan menjadi sekutu dan dermawan yang kuat. Kalau begitu, selama kamu berdiri kuat, aku akan mendukungmu sebagai penguasa Liga. Bagus sekali, kata Tuan muda. Kemudian dia melihat sekeliling. Jadi, siapa di luar sana yang akan menantangku? Dia melakukan debut yang mengesankan dengan membantai 3 patriark dan memaksa August Patriarch Sword Burier mundur tanpa perlawanan. Semua orang dapat mengatakan bahwa seni energinya sangat dalam, dan tentu saja, mereka menyadari bahwa teknik tinjunya sangat mendominasi. Teknik tinju apa itu? Pikir Yang Qi. Dari apa yang dia tahu, itu pasti seni bela diri yang sangat kuat dari masa lalu kuno. Ada sesuatu yang purba tentang tuan muda ini yang membuat Yang Qi yakin bahwa dia pasti diberkati langsung oleh seorang ahli dari dunia kuno. Yang Qi hampir memiliki kecenderungan untuk turun dan mengujinya. Meskipun teknik tuan muda itu sangat mengesankan, Yang Qi yakin bahwa tangannya dari satu dewa lebih mengesankan. Saat dia mempertimbangkan apakah akan naik ke panggung atau tidak, para patriark lainnya tiba-tiba mulai berdengung dengan percakapan yang tenang. Melihat ke atas, Yang Qi memperhatikan bahwa ekspresi di wajah 9 eksentrik luar biasa telah berubah sangat hormat, dan dari ekspresi antisipasi di wajah Taoist Great Void, seseorang yang penting akan segera tiba. Beberapa saat kemudian, sekelompok patriark muncul, berkerumun di sekitar individu yang tampak misterius. Dia adalah sosok raksasa dengan lengan yang tampaknya mampu menopang alam semesta itu sendiri. Auranya adalah primal chaos, dan dia tampak sangat dekat dengan level legiun para dewa. Jadi, semuanya tidak sesederhana yang terlihat sebelumnya, pikir Yang Qi. Entitas kuat lainnya telah muncul. Ada sesuatu yang mencekik tentang pendatang baru ini, dan ketika Yang Qi menggambar di roda takdirnya, dia bisa melihat takdir di atas kepalanya seperti api besar yang ditakdirkan untuk menelan alam semesta itu sendiri. Jika orang ini bukan dewa, dia sangat dekat. Jadi, Tuan Muda Dragon Folk, kamu ingin menjadi penguasa Liga. Jika demikian, saya ingin menguji basis kultivasi Anda sedikit. Kebetulan, mengapa ayahmu, seorang tetua yang kuat di suku Naga Buddha, tidak muncul? Mengapa dia meminta anak muda sepertimu untuk mencoba mengambil posisi penguasa Liga? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak seorang pun dari kita akan menyadari bahwa dia telah membuka jalan ke zaman purba dan meminta seorang ahli dari sana untuk memberkatimu dengan seni energi? Kata-kata individu misterius itu sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Teriakan keheranan mulai terdengar dari kerumunan. Apakah itu? Itulah Grand Emperor Ragevire Broilhaven yang legendaris. Kaisar Agung dari zaman kuno. Sudah ada dengungan diskusi di antara orang-orang tua yang tak terhitung jumlahnya. Dia salah satu Kaisar Agung dari zaman kuno, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Yang lainnya adalah Grand Emperor Myriad Magic Heavenspan, Nine Limits Paragon, dan Heaveneard Vastocean. Secara kolektif, mereka disebut 4 Kaisar Pengadilan Surgawi. Iya, keempatnya adalah orang-orang yang awalnya mendirikan pengadilan surgawi kuno. Saya pernah mendengar tentang Kaisar Agung ini. Tapi bukankah dia menghilang bertahun-tahun yang lalu? Saya pikir dia menjadi dewa atau semacamnya. Menjadi dewa tidak di zaman kita. Legiun para dewa ada di era sebelumnya, tetapi mereka menghilang. Baru setelah itu peradaban Dao abadi kita bertahan. Segera setelah hilangnya legiun para dewa, ada periode di mana banyak surga berada di era kekacauan. Kemudian, orang-orang tertentu yang kuat dan ambisius bangkit, akhirnya mendirikan pengadilan surgawi dan menyatukan dunia. Kemudian, gesekan muncul antara 4 kaisar, dan akhirnya pengadilan dibubarkan. Sejak saat itu, dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya telah terpecah belah. Aku tidak percaya itu adalah Grand Emperor Ragevire Broilhaven. Meskipun, itu masuk akal. Dia adalah orang yang sangat ambisius, jadi mungkin dialah yang sebenarnya datang dengan ide Liga Pertahanan Dao. Dia pasti berada di 9 tangga menuju tahta tanpa kematian. Saya bertanya-tanya seberapa kuat dia. Aku tidak percaya salah satu Kaisar Agung muncul. Menakjubkan. Dalam legenda kuno, Kaisar Agung dikatakan tak terkalahkan. Saya bahkan mendengar bahwa orang ini adalah murid dari dewa yang sebenarnya. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Ia Mahadewa. Siapa yang mengira seseorang seperti dia akan muncul? Dia hampir menjadi dewa, jadi hampir seperti dewa kecil telah muncul. Menakutkan. Tuan Muda Dragon Folk itu mengesankan sebelumnya,
Tetapi tidak sekarang karena Kaisar Agung Ragevire Broilhaven ada. Dia mungkin bisa membunuhnya dengan auranya sendiri. Kemunculan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven menyebabkan kehebohan besar di Liga Pertahanan Dao. Dia jelas orang yang benar-benar kuat, dan yang kita tahu hanya dengan melihatnya bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Paling-paling, dia mungkin bisa membela diri, dan paling buruk, dia akan terpaksa melarikan diri ke Myriad Worlds Monarch Chart. Yah, bagaimanapun juga, aku berencana untuk tidak menjadi pusat perhatian, pikir Yang Qi. Mempertimbangkan berapa banyak ahli top yang ada di sini, dan bagaimana orang-orang tua ini adalah perencana yang mendalam, cukup banyak yang diberikan bahwa beberapa master yang sempurna pada akhirnya akan muncul. Kecuali beberapa orang tua lain muncul, tampaknya Kaisar Agung Ragevire Broilhaven ini akan menjadi penguasa liga. Meskipun, saya masih yakin bahwa Sectlord Nine yang memiliki dewa yang mendukungnya. Jika ya, mengapa dewa itu tidak muncul? Apakah karena dia tidak bisa benar-benar turun ke dunia Dao abadi kita? Tuan muda dari Dragonfolk awalnya tampak ketakutan, tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi keras. Yah, jika itu bukan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Suatu kehormatan. Konon, ini adalah kontes untuk memilih penguasa liga yang baru, dan aku yang di atas panggung. Jika Anda ingin menjadi penguasa liga, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Jadi, apakah kita akan berduel? Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tertawa terbahak-bahak yang menggelegar menyakitkan di telinga semua orang tua yang berkumpul. Ayahmu mungkin memenuhi syarat untuk bertarung denganku, Nak, tetapi kamu jauh dari level itu. Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memperoleh warisan dari beberapa ahli purba, Anda dapat berduel dengan saya? Tentu saja, saya harus mengikuti aturan. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan menggunakan tubuh asli saya, hanya tiruan. Jika Anda dapat mengalahkan klon saya, Anda dapat mengambil posisi dan saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Apa yang kamu katakan? Baik, tuan muda itu langsung menjawab. Jelas bahwa dia bukan tandingan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, jadi dia mengambil kesempatan untuk hanya melawan klon. Semua orang memandang dengan napas tertahan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan dilakukan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Aku akan menggunakan seni energi kelas dewa milikku untuk membuat tiruanku. Heaven Rage Godfire. Ayo, klon. Klon itu adalah ekspresi api humanoid, kekar dan tanpa pakaian apapun, tangannya mengepal erat. Meskipun dia diliputi api, tidak seorang pun di antara hadirin yang bisa merasakan sedikit pun panas, seolah-olah api itu ilusi. Gemuruh. Saat klon api berjalan ke atas panggung, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata, silakan dan mulai, Nak. Saya pikir Anda akan menemukan bahwa level Anda lebih sesuai untuk seorang Dharma Raja. Sambil menggeram, Tuan Muda Dragonfolk menyerang dengan gerakan mematikan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan lautan naga berputar di sekelilingnya. Buddha Naga Praja tanda kurang lebih A. Dia mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan sejumlah nyanyian Buddha muncul di mana-mana. Seorang Raja Buddha melayang di atas kepalanya, menatap dingin pada tiruan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Gong! Klon itu mendorong telapak tangannya sendiri dengan gerakan yang sempurna dan mematikan. Api menyala dunia. Kedua telapak tangan bertabrakan dan Tuan Muda terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, klon api hanya menekan serangan dengan lebih banyak sihir api. Perhatikan baik-baik, Nak, kata Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Klon saya menggunakan jari Dewa Api Kesengsaraan, yang ditemukan oleh Dewa Api kuno. Dia hanya bisa melepaskan sekitar 1/10 dari apa yang saya mampu, tapi masih ada underestimate. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, klon itu melompat ke depan dan berubah menjadi tangan besar yang jari-jarinya melesat langsung ke arah Tuan Muda Dragonfolk. Pada saat yang sama, awan api muncul di atas dan roh api raksasa turun, mengubah seluruh panggung menjadi massa api yang mencegah Tuan Muda menggunakan seni energinya. Tidak ada satu orang pun di antara penonton yang tidak terkejut dengan betapa kuatnya cloning Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Itu termasuk Yang Qi, yang harus mengakui bahwa kemampuan pria itu sangat kuat. Bahkan tiruannya saja berada pada level yang sama dengan Tuan Muda dari Dragonfolk ini. Meskipun Tuan Muda ini masih muda, dia memiliki seni energi mendalam yang melampaui hampir semua orang tua yang hadir. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi penguasa liga, setidaknya sebelum Kaisar Agung Ragevire Broilhaven muncul. Gemuruh. Tuan Muda tiba-tiba melepaskan sejumlah serangan telapak tangan yang sangat kuat dan menghancurkan, jenis yang bahkan bisa mengguncang dunia dewa. Saat dia melakukannya, jari Dewa Api Kesengsaraan terguncang. Rupanya,
Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mengenali teknik itu dan itu menyebabkan matanya berkedip. Anda menggunakan seni yang hilang dari sekolah Buddhis, telapak tangan Buddha yang marah. Seharusnya, ada seorang Buddha yang bisa menyaingi Legiun Dewa, dan dia menciptakan disiplin bela diri yang sempurna ini dalam kemarahannya. Bagaimana kamu mempelajarinya? Sayap api muncul dari bagian belakang klon api, membuatnya tampak seperti Phoenix yang terlahir kembali. Dia mulai menyerang dengan kekuatan baru, menyebabkan kawasan pejalan kaki, istana, dan kuil api bermunculan di mana-mana di atas panggung. Pengorbanan untuk Dewa Api, Peradaban Api, Percikan Api Primal Chaos. Rumah petak api Sagevire. Klon itu melepaskan serangkaian serangan telapak tangan baru yang berbenturan dengan serangan Tuan Muda, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga berbunyi. Sesaat kemudian, Tuan Muda terhuyung mundur, wajahnya pucat dan energi vitalnya hampir habis. Secara bersamaan, klon itu tampaknya kehabisan energi berkat bentrokan yang berulang. Sangat mengesankan, anak muda, kata Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Namun, ini akan menjadi serangan terakhir kloningku. Segel Dewa Api Surga. Tiba-tiba, klon itu melemparkan dua telapak tangan, menyebabkan dua tanda penyegelan api muncul yang memancarkan sensasi dewa. Ego sejati Buddha, teriak Tuan Muda, melemparkan semua yang dia miliki ke dalam langkah terakhirnya. Kedua musuh bertabrakan dan seluruh kuil Dewa Operasi Surga Dao bergetar. Tuan Muda terlempar dari panggung, dan klon menghilang beberapa saat kemudian. Tetapi Kaisar Agung Ragevire Broilhaven pada akhirnya tetap unggul, karena tiruannya tetap terlihat selama beberapa saat setelah Tuan Muda turun dari panggung. Pada saat yang sama, sosok bayangan muncul untuk mendukung Tuan Muda, kemudian menggunakan seni energi misterius untuk merevitalisasi dan menyembuhkannya. Pendatang baru ini adalah seorang pria paruh baya dari Dragonfolk. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven memandangnya dan berkata, "Jadi, Buddha Sakyakarma, Anda memilih saat ini untuk melangkah keluar dan membantu putra Anda. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan menyadari bahwa salah satu tetua atas Dragonfolk bersembunyi di bayang-bayang?" Pria parubaya itu perlahan-lahan melihat ke atas, dan ketika dia melakukannya, kekuatan naga yang tak terbatas berdesir, memberi semua orang dorongan untuk jatuh dalam pemujaan. Ini adalah kepala naga Buddha, seorang ahli dari surga 8 suku yang legendaris dan salah satu tokoh teratas di antara semua Dragonfolk. Namanya Buddha Sakyakarma. Kamu bilang kamu hanya menggunakan 1/10 dari kekuatanmu, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, katanya, tetapi kenyataannya adalah kamu menggunakan 30%. Dan putra saya bahkan belum mengembangkan seni energinya ke tingkat yang sempurna. Beri dia 1,5 tahun lagi dan dia akan berada di titik itu. Begitukah? Buddha Sakyakarma Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berkata dengan dingin. Saya tahu bahwa Anda membuka jalan ke zaman purba untuk memanggil roh Dewa Dragonfolk, serta seorang Buddha tak terbatas dari salah satu aliran Buddhis. Anda pada dasarnya terlibat dalam bisnis yang sama dengan dunia masa depan. Dengan berkat kekuatan dari zaman purba, putra Anda maju dengan pesat. Sayangnya, dia membutuhkan lebih banyak pelatihan sebelum dia dapat dianggap sebagai ahli yang benar-benar sempurna. Mengingat Anda dan saya lahir di zaman purba, kami berdua tahu hal-hal tidak sesederhana itu. Iya, itu wajar saja. Tapi seiring berjalannya waktu, takdir berubah. Lihat, cukup mengobrol. Anda memukuli anak saya, tapi bukan saya. Karena Anda ingin menjadi penguasa liga, saya pikir kita berdua harus memiliki sedikit persaingan. Wow, dua ahli utama akan bertarung habis-habisan. Keduanya benar-benar tuan yang tak terkalahkan. Salah satunya adalah kepala naga Buddha dari Dragonfolk, dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 kaisar pengadilan surgawi. Ini akan menjadi seperti perang antara naga dan harimau. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Menurutku itu adalah Grand Emperor Ragevire Broilhaven. Kepala Dragonfolk itu mungkin kuat, tetapi Kaisar Agung adalah orang-orang yang mendirikan pengadilan surgawi kuno. Saya tidak akan terkejut jika itu berakhir imbang dengan keduanya terluka dan energi vitalnya terkuras. Maka mungkin kita semua akan memiliki kesempatan untuk memenangkan gelar juara liga. Betapa beruntungnya itu. Itu tidak akan sesederhana itu. Orang-orang seperti ini memahami misteri yang hanya diketahui surga, dan pada dasarnya tidak terkalahkan. Mereka dengan hati-hati merencanakan semuanya sebelum mengambil tindakan, jadi tidak mungkin mereka berdua akan terluka. Selain itu, fakta bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven ada di sini menyiratkan bahwa 3 Kaisar Agung lainnya mungkin muncul. Grand Emperor Myriad Magic Heavenspan, Nine Limits Paragon, dan Heavenly Earth Vastocean.
Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat mengambil posisi penguasa liga dengan mereka di sekitar? Tak satu pun dari kita orang tua yang akan menjadi penguasa liga. Perhatikan kata-kataku. Lupakan posisi penguasa liga. Tetapi masih ada 2 utusan, 9 Dharma Raja, dan 24 Jenderal Dewa. Mereka semua akan menjadi posisi dengan kekuatan luar biasa. Akan ada pertempuran sengit untuk posisi itu juga. Liga Pertahanan Dao berada dalam kekacauan sehingga saya awalnya berasumsi tidak mungkin bagi seorang Raja Liga untuk menyatukan segalanya. Tapi sekarang kita berurusan dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, semuanya berbeda. Bahkan para pemimpin dari dunia abadi peringkat 33 tidak akan menjadi masalah baginya. Mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya. Dia akan menjadi orang yang begitu kuat sehingga sulit untuk dibayangkan. Dia tidak ada bandingannya di pengadilan surgawi kuno. Jadi bayangkan saja bagaimana jadinya sekarang. Semua orang sangat senang melihat bagaimana pertarungan ini akan terjadi antara Buddha Sakya Karma dan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Itu adalah kontes seperti yang akan terjadi sekali setiap beberapa ratus juta tahun atau lebih. Selain itu, tidak mungkin mereka mencapai kompromi. Jelas, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tidak akan mundur dari tantangan. Tanpa peringatan apapun, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven bergerak, muncul sesaat kemudian di atas panggung. Saya menerima tantangan Anda, Buddha Sakya Karma, katanya. Mari kita lihat siapa di antara kita yang memiliki basis kultivasi yang lebih baik saat ini. Sejujurnya saya terkejut bahwa Anda akan mengeluarkan tantangan secara langsung. Apakah Dragon Folk mulai mendapatkan kembali keberanian mereka di masa lalu? Baik, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Tolong, beri saya beberapa tip. Buddha Sakya Karma tidak bertele-tele. Tanpa ragu, dia meluncurkan serangan telapak tangan, jari-jarinya melengkung seperti cakar naga, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Aku, Buddha, menginterogasi surga. Semuanya bergetar dan berderit, seolah-olah pilar yang menopang surga akan runtuh. Sudah jelas bahwa kemampuan ilahi Buddha Sakya Karma jauh melampaui kemampuan putranya. Adapun Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, dia hanya melihat serangan telapak tangan yang masuk dan mengulurkan telapak tangannya sendiri. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari gerakannya, tetapi ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Buddha Sakya Karma terhuyung mundur, sementara Kaisar Agung Ragevire Broilhaven hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Semua orang kagum pada kekuatan yang dipamerkan. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah memenangkan bentrokan awal, tetapi Buddha Sakya Karma jelas belum siap untuk mundur. Bahkan, dia maju. Sejujurnya, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven agak terkejut. Meskipun gerakannya beberapa saat yang lalu tampak tidak mengesankan, kenyataannya adalah bahwa dia diam-diam telah menambahkannya dengan hukum sihir kelas 1 dan kekuatan dewa yang berhubungan dengan api. Itu adalah pukulan yang akan mengubah hampir semua lawan lain menjadi abu. Namun Buddha Sakya Karma tidak hanya meniadakan efeknya, tetapi segera kembali menyerang. Dia benar-benar kuat yang tak terbayangkan. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tahu bahwa dia tidak mampu membayar kesalahan apapun, jadi dia memutuskan untuk pergi keluar. Dia segera melepaskan seluruh rangkaian serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan kemarahan para dewa dan cukup kuat untuk mengguncang kubah surga. Buddha Sakya Karma juga tidak menahan diri. Dia menggunakan teknik telapak tangan, serangan cakar, pukulan tinju, dan banyak lagi. Dia menamparkan, mendorong, dan menusuk. Dia tampaknya menyelinap masuk dan keluar dari dimensi universal yang tak terhitung jumlahnya, dengan setiap langkah kecil yang mampu bergerak jutaan demi jutaan tahun cahaya. Dia bergerak begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melacak gerakannya. Namun, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dapat menguncinya dan meluncurkan serangan telapak tangan setelah serangan telapak tangan, menyebabkan semburan api memenuhi area tersebut. Ini bukan api yang sama dengan 5 fase. Itu adalah api yang mewakili peradaban. Lagi pula, dari semua peradaban yang tak terhitung jumlahnya yang ada, tidak ada yang bisa eksis tanpa api. Arti inti dari api itu menunjukkan bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven pada akhirnya akan bergabung dengan Legiun para dewa, karena hanya para dewa yang dapat menciptakan peradaban baru. Buddha dan saya gabungkan. Buddha Sakya Karma berkata, dia bisa melihat bahwa dia kalah, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Namun bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia telah merencanakan momen ini untuk waktu yang lama, dan tidak mau mengesampingkan semua pekerjaan itu. Menggambar lebih dalam pada sifat ganasnya, dia memanfaatkan kekuatan masa lalu purba. Kehendak seorang Buddha muncul, hampir seperti restu Legiun para dewa. Itu adalah Dao dari zaman paling purba.
Dia menyapu tangannya di depannya dan sejumlah alam semesta muncul. Rasanya seperti duel telah berubah menjadi bentrokan universal dengan proporsi paling epik. Serangan tinju yang dapat menghubungkan alam semesta paralel jelas merupakan sesuatu yang tampak seperti pekerjaan Legiun Dewa. Ekspresi Grand Emperor Ragevire Broilhaven berkedip dan dia melepaskan kombinasi teknik telapak tangan yang mengandung kekuatan penciptaan itu sendiri. Setiap langkah yang dia ambil dapat melelehkan alam semesta, dan semua pukulannya menyebabkan sesuatu yang mirip dengan lava menyembur keluar. Kemampuan yang dapat memperbaiki kekacauan primal universal dan mengubahnya menjadi objek fisik sangat langka. Saat Yang Qi menyaksikan pertarungan berlangsung, dia tidak bisa tidak mengagumi kedua petarung itu. Dan dengan mengamati dengan mata tuannya, dia bisa melihat operasi seni energi dan hukum magis dengan lebih jelas. Hasilnya, ia memperoleh pemahaman baru di bidang-bidang yang sebelumnya tidak jelas. Saat ini dia hanyalah dewa penjelmaan divisi ketiga, dengan banyak ruang untuk perbaikan dalam hal pencerahan. Untungnya, pertarungan ini terbukti sangat membantu. Dia memiliki perasaan bahwa pada saat itu berakhir, dia mungkin mencapai tingkat pencerahan tingkat dewa hancur, atau bahkan mungkin tingkat dewa nirvanik. Diberi waktu, dia pasti akan mencapai terobosan lain. Apa itu? Pada titik tertentu, Yang Qi menyadari bahwa Buddha Sakya Karma memiliki sesuatu di dalam dirinya yang mengingatkan pada Dewata Permaisuri Jadeval. Ada keinginan kuat dalam dirinya dan itu menyebabkan setiap ons dirinya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu hampir seolah-olah dia telah dirasuki oleh roh dewa, atau setidaknya secara langsung diberkati dengan kekuatan olehnya. Itu adalah sesuatu yang eksplosif yang tampaknya mampu meledak ke tempat terbuka kapan saja. Beberapa napas waktu berlalu, kemudian Buddha Sakya Karma tersenyum kejam. Tiba-tiba kehendak yang kuat muncul, menyebabkan seni energinya tumbuh lebih kuat dan memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari kendali Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Kecuali jika Anda memiliki trik lain, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, Anda telah kalah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya sudah habis-habisan? Anda sedang melihat disiplin sempurna saya, 3 karma dunia. Masa lalu, hadiah, masa depan, 3 dunia, diikat bersama oleh sebab dan akibat karma. Dengan menggabungkan kekuatan dewa dari 3 dunia, aku akan menghancurkan jiwamu. Gemuruh, energinya yang sebenarnya melonjak dan semua orang tua yang hadir merasa penglihatan mereka semakin redup. Mereka dipenuhi dengan sensasi bahwa mereka terbungkus oleh karma 3 dunia, sehingga sulit untuk menentukan apakah mereka saat ini berada di masa lalu, masa kini, atau masa depan. Ini bukan teknik untuk keabadian, juga bukan kekuatan pribadi Buddha Sakya Karma. Ini adalah sesuatu dari legiun para dewa. Entah itu, atau itu adalah sesuatu dari seorang Buddha yang berada di level yang sama dengan legiun dewa. Karma 3 dunia, energi vital di sekitar Kaisar Agung Ragevire Broilhaven meledak, dan dalam sekejap mata dia berada dalam posisi yang sangat buruk. Meskipun tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, semua orang terkejut. Buddha Sakya Karma sangat ambisius. Dia benar-benar mencoba untuk mengalahkan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah kalah, parah. Dia sudah selesai. Ini buruk. Jangan bilang bahwa manusia akan dilampaui oleh rakyat naga. Jika itu terjadi, mereka akan buang air besar di sekujur tubuh kita. Hina. Sementara itu, Yang Qi tahu betul bahwa karma 3 dunia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya. Sepertinya Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berada dalam situasi yang sangat buruk. Namun, pada saat itu, 3 aliran kekuatan meletus dari Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, bergabung dengan energi sejatinya sendiri dan memajukannya secara instan ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Itu hampir seperti ketika klon pembunuh abadi Yang Qi telah bergabung dengan 71 patriark. Saya tahu selama ini apa yang Anda lakukan, Buddha Sakya Karma. Bukan hanya aku tidak akan membiarkanmu mengambil kekuatanku di dalam Liga Pertahanan Dao, tapi aku juga akan mengalahkanmu Dragon Fog. Majulah, pengadilan surgawi kuno. Dia mengulurkan telapak tangannya dan proyeksi pengadilan surgawi muncul, menyebar untuk mengisi panggung. Itu benar-benar menghancurkan karma 3 dunia, lalu menghantam langsung ke dada Buddha Sakya Karma. Dia melolong saat dia terlempar dari panggung dalam embusan angin yang menangkap semua Dragon Fog lainnya dan melemparkan mereka keluar dari kuil Dewa Operasi Surga Dao. Aku akan membayarmu 100 kali lipat untuk ini, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Teriaknya, lalu dia pergi. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah memenangkan kemenangan yang sangat jelas, memberikan kekalahan yang menghancurkan pada Buddha Sakya Karma. Sayangnya,
Buddha Sakyakarma telah pergi bersama umatnya, sebuah indikasi yang jelas bahwa mereka akan menolak untuk menerima otoritas Liga Pertahanan Dao. Dengan kata lain, mereka sekarang adalah musuh. Lebih jauh lagi, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven nyaris kalah dalam pertempuran yang mengejutkan beberapa saat yang lalu. Pada akhirnya, dia menang dengan gerakan yang jelas-jelas melibatkan dia meminjam energi intisari dari 3 Kaisar Agung lainnya. Bersama-sama, mereka berempat benar-benar tak terkalahkan. Terluka, dan sadar bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu, Buddha Sakyakarma telah melarikan diri. Lebih baik itu daripada berakhir terbunuh. Sudah lama ada cerita tentang bagaimana Kaisar Agung Ragevire Broilhaven bertentangan dengan Kaisar Agung lainnya, termasuk Myriad Magic Heavenspan, Nini Limits Paragon, dan Heaveneard Vastocean. Tapi rupanya mereka telah menyelesaikan masalah mereka dan sekarang bersekutu lagi. Yang Qi sama sekali tidak berniat melemparkan topinya sendiri ke dalam ring. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah menjadi penguasa liga. Dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven sendirian, apalagi keempat Kaisar Agung bekerja sama. Jika dia naik ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin Dewa Nirvanik urutan kelima, maka dia mungkin berada dalam posisi untuk bertarung dengan mereka. Tapi meski begitu, dia mungkin tidak akan bisa keluar sebagai pemenang melawan salah satu dari mereka, apalagi keempatnya. Ketika 4 Kaisar Pengadilan Surgawi bekerja bersama, bahkan Dewa Kecil pun tidak dapat membunuh mereka, atau bahkan memaksa mereka mundur. Orang-orang naga itu terlalu keras kepala, kata Taoist Great Void. Saya tidak percaya mereka akan menentang Liga Pertahanan Dao kami. Kita harus memusnahkan mereka. Mengangkat suaranya, dia berkata, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah memenangkan kemenangan atas kepala naga Buddha. Jika ada orang lain di luar sana yang ingin menjadi penguasa liga, mereka harus maju dan melawan Kaisar Agung. Kalahkan dia, dan gelar itu akan menjadi milikmu. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tak satu pun dari patriark yang hadir mampu menahan diri melawannya dalam pertarungan. Bahkan para penguasa dunia abadi peringkat 33 tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, surga 8 suku adalah dunia peringkat 33, dan Buddha Sakyakarma adalah seorang kepala klan yang telah memperoleh pencerahan Dao surga. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?